dalam pertemuan di Washington kemarin, pertemuan FMCBG, para anggota itu mendukung adanya adaptasi agenda atau penyesuaian agenda yang sudah disusun dalam rangka mendorong G20 mengatasi dampak ekonomi dari perang, sembari terus mempertahankan komitmen ya untuk mengatasi tantangan global yang sudah ada sebelumnya ya, misalnya pandemi ya, kemudian persoalan kesenjangan digitalisasi ya, terutama juga soal transisi energi ya. Jadi kalau kita lihat dari bahwa semua anggota G20 mendukung adaptasi ini ya, semestinya memang eh, tidak akan gagal ya G20 ini ya, tetapi memang tentu saja masih ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi begitu ya. Ada lobby-lobby, konsultasi-konsultasi, diskusi-diskusi dengan anggota G20 ya untuk mensukseskan G20 ini sampai KTT bulan November nanti. Baik, Pak Usman, penyesuaian jadwal yang dimaksud apakah ini nantinya akan memisahkan negara-negara G7 atau dengan Rusia misalnya? Iya, belum ada ke arah sana. Yang saya maksud dengan adaptasi adalah adaptasi agenda ya, adaptasi pembahasan. Ya, yang tadinya kita tahu ada 3 tema besar yang digagas oleh Indonesia. Yang pertama adalah arsitektur kesehatan global, kemudian juga transformasi digital dan transisi energi. Nanti ada agenda-agenda pembicaraan yang disesuaikan ya dengan kondisi saat ini, terutama kondisi atau dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh perang begitu. Jadi soal pemisahan itu belum dipikirkan ya, belum ada pembicaraan tentang itu. Semua kita mengarah kepada pertemuan sebagaimana yang sudah kita rencanakan ya, terutama di KTT dan pertemuan-pertemuan lainnya tingkat di level yang lebih rendah, apakah di level menteri, di level deputi, itu tetap sesuai dengan jadwal, tidak ada perubahan yang berarti. Kalaupun geser ya geser waktunya saja ya, agendanya saja yang nanti kita sesuaikan. Artinya akan ada agenda-agenda tambahan khusus untuk membahas terkait dengan konflik geopolitik ini? Ya, bisa seperti itu ya, bisa seperti itu. Sebagai contoh di FMCBG di Washington kemarin itu, ini ada invitee yang baru yaitu Ukraina, dan Ukraina menyampaikan ya dampak ekonomi dari perang atau serangan Rusia ke negaranya begitu ya. Bisa saja ada agenda tambahan ya. Agenda tambahannya itu apa ya? Membahas dampak ekonomi akibat perang dan jalan keluar atau solusinya begitu. Baik, apakah agenda-agenda tambahan ini akan berpotensi justru untuk mengganggu semua timeline yang sudah direncanakan dari awal? Tidak, saya kira tidak akan mengganggu ya. Ini kan substansinya kan tetap sama ya, pemulihan ekonomi dunia. Ya, pemulihan ekonomi dunia, cuma memang penyebabnya ini menjadi istilahnya itu twin crisis kan begitu ya, twin crisis atau krisis kembar. Yang pertama diakibatkan oleh pandemi, yang kedua diakibatkan oleh perang. Jadi substansinya pemulihan ekonominya sebetulnya sama ya, karena seperti kita sampaikan tadi, Indonesia berkomitmen bahwa forum G20 adalah forum kerjasama ekonomi. Baik, seperti apa pendekatan yang akan dilakukan Indonesia juga sebagai strategi untuk bisa berkomunikasi dengan negara-negara G7 terutama yang melakukan aksi walkout kemarin? Ya, kita terus melakukan ya, melakukan konsultasi, melakukan diskusi, dilakukan terutama oleh Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, Ibu Menlu, Ibu Retno, kemudian Gubernur BI, Pak Peri Warjio, termasuk juga oleh Presiden Jokowi ya. Kita mengumpulkan pendapat ya, mengumpulkan pendapat dari para pimpinan atau Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota G20 ya, untuk mencarikan solusi ya, bagaimana sebetulnya yang perlu dilakukan oleh Indonesia agar G20 ini sukses begitu. Sukses dalam arti tentu saja agenda-agenda yang sudah direncanakan tetap
bisa didiskusikan, ya diagendakan. Kalaupun ada agenda tambahan seperti yang tadi saya sampaikan, ada adaptasi agenda, ini juga bisa kita diskusikan ya tanpa mengganggu begitu. Ini terus kita lakukan pendekatan kepada semua negara anggota G20 begitu. Dan mereka sejauh ini memang memahami posisi Indonesia, memahami karakter politik luar negeri Indonesia ya. Cuma memang negara-negara tersebut tentu saja juga punya interest ya, punya kepentingan, punya sudut pandang tersendiri terhadap perang Rusia dan Ukraina ini.